Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Azia, NPM 2202060003. Baiklah, saya akan membacakan materi pada hari ini, yaitu pendidikan multikultural. Konseling multikultural melibatkan konselor atau pemberi penyuluh, dan konseli yaitu individu yang menerima penyuluhan atau klien yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, konselor perlu menyadari dan peka akan nilai-nilai yang berlaku secara umum. Konseling multikultural tentunya menuntut kedua belah pihak untuk memahami budaya dari keduanya. Untuk menjalankan konseling multikultural yang efektif, seorang konselor mempunyai ciri atau karakteristik. Yang pertama yaitu mempunyai kesadaran budaya. Paham karakteristik konseling secara umum menunjukkan empati budaya dan sebagainya. Adanya keberagaman budaya merupakan realitas hidup yang tidak dapat dipungkiri, mempengaruhi perilaku individu dan seluruh aktivitas manusia, yang termasuk di dalamnya adalah aktivitas konseling. Karena itu, dalam melakukan konseling sangat penting untuk mempertimbangkan budaya yang ada. Namun, kenyataannya kesadaran budaya dan praktek konseling masih sangat kurang. Dapat dipahami, empati budaya adalah kemampuan konselor untuk memahami secara akurat dan respon yang tepat terhadap perbedaan budaya konseli. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa empati merupakan suatu kemampuan bagi seorang konselor dalam memahami dan merasakan latar belakang kehidupan yang dibawa oleh konseli dan mempengaruhi terhadap keadaan konseli saat proses konseling berlangsung. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, kesadaran budaya harus menjadi tujuan pendidikan, termasuk konseling yang harus sesuai dengan kondisi siswa sebagai klien yang dimiliki latar budaya yang berbeda-beda. Hubungan klien dan konselor selalu dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang klien dan latar belakang konselor. Yang kedua yaitu mengemukakan tujuan konseling multikultural. Yang pertama yaitu membantu klien agar mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, memberdayakan diri secara optimal. Yang kedua yaitu membantu klien multikultural agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi, mengandalkan penyesuaian diri, serta merasakan kebahagiaan hidup sesuai dengan kebudayaan. Yang ketiga yaitu membantu klien agar dapat hidup bersama dalam masyarakat multikultural. Yang keempat, memperkenalkan serta mempelajari kepada klien akan nilai-nilai budaya lain untuk dijadikan revisi dalam membuat perencanaan pilihan keputusan hidup ke depan yang lebih baik. Ketiga yaitu yang Hayes dan Erford yang menyatakan bahwa konselor yang PK adalah konselor yang mengerti dan paham terhadap perbedaan dan keberagaman budaya pribadi konselor dan konseli yang dihadapi dalam layanan konseling. Dalam pelaksanaan konseling multikultural, konselor harus mempunyai karakteristik yang dipersyaratkan. Yang pertama yaitu kesadaran terhadap nilai-nilai pribadi yang dimilikinya dan asumsi-asumsi terbaru tentang perilaku manusia. Yang kedua, kesadaran memiliki nilai-nilai sendiri yang harus dijunjung tinggi. Yang ketiga yaitu menerima nilai-nilai yang berbeda dari klien dan mempelajarinya. Yang keempat, kesadaran terhadap karakteristik konseling secara umum. Yang kelima, kesadaran terhadap kaidah-kaidah dalam melaksanakan konseling. Yang keenam, mengetahui pengaruh kesukuan dan perhatian terhadap lingkungan. Yang ketujuh, tanggap terhadap perbedaan yang berpotensi menghambat proses konseling. Jadi dapat disimpulkan dari gambaran karakteristik tersebut bahwa konselor multikultural sadar terhadap nilai-nilai pribadi yang dimiliki dan asumsi-asumsi terbaru tentang perilaku manusia.
Konselor sadar bahwa dia memiliki nilai sendiri yang dijunjung tinggi dan akan terus dipertahankan. Yang keempat yaitu urgensi penerapan konseling multikultural di sekolah. Kompleksitas dan keragaman budaya ini pada kondisi normal dapat menumbuhkan keharmonisan hidup. Namun, dalam kondisi bermasalah dapat menimbulkan hambatan dalam berkomunikasi dan penyesuaian antar budaya. Urgensi dalam penerapan tersebut yang pertama yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri yaitu hal yang harus dilalui konselor. Memahami diri sendiri sangat diperlukan sebelum memahami orang lain. Yang kedua yaitu kesadaran akan budaya sendiri. Kesadaran akan budaya sendiri memberi wawasan kepada konselor berbeda dengan klien. Dari pemberian nama seorang klien saja tampak pengaruh budaya beragam. Demikian juga tentang bahasa, khusus untuk bagi kelompok budaya klien dalam bentuk formal maupun informal. Yang ketiga yaitu kesadaran akan perbedaan individual konselor. Kadang terperangkap dalam overgeneralisasi. Dalam kondisi ini, hal-hal khusus dari kebudayaan perlu dipelajari. Dalam konseling, konselor harus menangani semua konseli sebagai individu-individu dan anggota dari kelompok budaya khusus mereka. Yang keempat yaitu kesadaran akan budaya-budaya lain. Dari keempat pembahasan mengenai kesadaran konseling multikultural, dapat kita simpulkan bahwa dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, guru bimbingan dan konseling sekolah diharuskan memiliki kesadaran multikultural, memahami keberagaman konseli, menghargai perbedaan dan keragaman nilai-nilai, serta keyakinan-keyakinan dan menyadari adanya bias-bias dan kesadaran akan keterbatasan diri dalam hal budaya. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.